Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah anggaran perusahaan bab anggaran penjualan. Anggota kelompok 1 diantaranya: anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Di dalam anggaran penjualan ini tercakup beberapa variabel terkait, seperti volume penjualan dan harga jual per unitnya. Anggaran penjualan merupakan dasar dari penyusunan anggaran yang lainnya. Karena itu, anggaran penjualan harus merupakan suatu target yang diyakini dapat dicapai oleh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Pengelompokan anggaran penjualan. Yang pertama, wilayah pemasaran. Maksudnya, pembagian rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu. Misalnya penjualan untuk DKI Jakarta, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok konsumen. Maksudnya, rencana penjualan dapat pula dibagi berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan sasaran penjualan oleh perusahaan. Misalnya berdasarkan kelompok umur tertentu, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jenis produk. Misalnya, rencana penjualan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan atau yang ingin dijual perusahaan. Yang keempat, kelompok wiraniaga. Maksudnya, pengelompokan penjualan yang dilakukan berdasarkan kelompok, berarti target volume penjualan yang harus dicapai oleh setiap wiraniaga atau setiap tim wiraniaga yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, waktu terjadinya penjualan. Maksudnya, rencana penjualan berdasarkan target waktu yang ingin dicapai perusahaan. Yang keenam, dan lain sebagainya. Maksudnya, pengelompokan anggaran penjualan berdasarkan variabel-variabel tersebut akan memudahkan anggota tim pemasaran mengerti hal-hal yang harus dikerjakan yang terkait dengan rencana penjualan tersebut. Selanjutnya, contoh soal. Perusahaan memiliki 9 orang salesman dan target penjualan mereka adalah berikut format dalam bentuk tabel. Anggaran penjualan tahun 2010. Berikut ialah anggaran penjualan berdasarkan jenis produk. Anggaran penjualan yang hanya didasarkan pada jenis produk berisi volume dari setiap jenis produk yang ingin dijual di dalam suatu periode dikalikan dengan harga jual per unit untuk setiap jenis produk. Hasil perkalian tersebut menghasilkan nilai penjualan dari setiap jenis produk. Penjumlahan dari nilai penjualan setiap jenis produk tersebut menghasilkan anggaran penjualan keseluruhan pada periode tersebut. Berikut tabelnya. Anggaran penjualan bulanan, anggaran penjualan per periode waktu, di mana untuk menyusunnya cukup membagi volume penjualan tahunan ke bulan-bulan yang ada sesuai dengan proporsi yang realistis. Biasanya pengalokasian volume penjualan ke dalam berbagai bulan tersebut didasarkan pada pengalaman penjualan perusahaan di masa lalu. Berikut tabelnya. Anggaran penjualan triwulanan. Berikut tabelnya. Jika anggaran penjualan bulanan tersebut dipersingkat ke dalam anggaran triwulanan, maka yang perlu dilakukan hanya menjumlahkan volume penjualan setiap 3 bulan ke dalam satu kelompok triwulan. Misal, volume penjualan untuk pakaian anak laki-laki pada triwulan pertama merupakan penjumlahan di bulan Januari, Februari, Maret. Triwulan kedua merupakan penjumlahan di bulan April, Mei, Juni, dan triwulan ketiga merupakan penjumlahan di bulan Juli, Agustus, September, serta triwulan keempat merupakan penjumlahan di bulan Oktober, November, dan Desember. Penjualan per wilayah pemasaran. Untuk menyusun anggaran penjualan berdasarkan wilayah pemasaran, cukup mengalihkan volume penjualan total dalam setahun dengan target penjualan per wilayah pemasaran. Berikut
tabelnya. Anggaran penjualan perwiraniaga. Untuk menyusun anggaran penjualan berdasarkan wiraniaga, maka cukup mengalihkan volume penjualan total dari setiap jenis produk dengan target penjualan setiap wilayah pemasaran di mana wiraniaga tersebut ditempatkan dengan target penjualan setiap wiraniaga. Berikut tabelnya. Selanjutnya, sumber data penjualan. Sumber data penjualan faktor penjualan tahun-tahun sebelumnya. Data historis mengenai kemampuan perusahaan menjual produk dalam beberapa tahun terakhir dapat dijadikan dasar untuk menentukan volume penjualan produk perusahaan di masa mendatang. Pertumbuhan rata-rata. Jika pertumbuhan volume penjualan dijadikan dasar untuk menyusun volume penjualan yang dianggarkan di tahun berikutnya, maka rata-rata pertumbuhan volume penjualan di dalam beberapa periode ditambahkan pada volume penjualan aktual di tahun sebelumnya. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, least square atau bisa disebut metode kuadrat kecil. Di dalam metode least square, persamaan suatu tren dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX. Menurut least square, nilai A dan B pada persamaan tren linier dapat dicari sebagai berikut. Sumber data penjualan faktor target pertumbuhan penjualan. Setiap perusahaan memiliki harapan tentang pertumbuhan penjualan dari produk yang dihasilkannya. Karena pertumbuhan penjualan merupakan salah satu kriteria perkembangan perusahaan. Penetapan target penjualan tersebut dapat dilakukan menurut beberapa dasar, antara lain pertumbuhan volume penjualan. Selanjutnya, sumber data penjualan faktor target pertumbuhan penjualan yang B yaitu pertumbuhan pangsa pasar. Sumber data penjualan faktor demografi atau perubahan penduduk. Jumlah data penjualan faktor pertumbuhan pendapatan. Sumber data penjualan faktor perubahan di lingkungan perusahaan. Penentuan harga jual produk. Terdapat 5 metode. Penentuan harga jual produk dengan metode harga pasar. Penentuan harga jual produk dengan metode biaya plus. Penentuan harga jual produk dengan metode margin kontribusi. Penentuan harga jual produk dengan metode laba maksimal. Penentuan harga jual produk dengan metode tingkat pengembalian atas modal. Selanjutnya, titik impas. Titik impas adalah volume penjualan yang harus dicapai perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau juga tidak memperoleh laba sama sekali. Dengan rumus perhitungannya, contoh soal. Selanjutnya, hasilkan total 900 juta. 900 juta merupakan nilai penjumlahan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi sekaligus merupakan nilai penjualan yang mengakibatkan perusahaan belum memperoleh keuntungan. Terus menghasilkan 600 ton. Itu berarti PT Indoplastik harus mencapai penjualan minimal sebesar 600 ton agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Sekian presentasi dari saya.